Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pendekatan analisa geokimia dengan multivariat analisis untuk mengetahui tipe mata air panas, studi kasus lapangan panas bumi Mapos, Nusa Tenggara Timur. Di kelompok 2 ini terdiri dari Muhammad Davin Dinar Nugraha dengan NIM 21089, Vincentius Kevin Silalahi dengan NIM 22011, Ratu Naila Katlea dengan NIM 22023, saya sendiri, Jasmine Akila Mary Blackbeard, dengan NIM 22035, lalu Edlin Kristi Hendrioko dengan NIM 22051, dan Nia Hoirunisa dengan NIM 22075. Next. Outline yang kami akan bahas adalah lokasi lapangan panas bumi, kondisi geologi, tahap pengembangan lapangan, lalu studi kasusnya berupa tujuan studi, data dan metodologi yang digunakan, hasil studi, dan kesimpulan. Menurut Lawless 2008, sistem panas bumi tipe kontinental adalah sistem panas bumi yang terbentuk di wilayah kerak benua yang tebal. Karakteristik utamanya itu ada sumber panas, reservoir, transfer panas, lokasi, dan temperatur. Sistem ini sering dijumpai pada daerah non-vulkanik dan memiliki potensi untuk digunakan sebagai sumber energi panas bumi yang bersifat low to medium enthalpy. Lokasi lapangan panas bumi Mapos terletak di Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dan merupakan salah satu wilayah dengan potensi energi panas bumi yang signifikan di pulau tersebut. Lapangan ini memiliki potensi cadangan terduga sebesar 50 MWE dengan reservoir yang diperkirakan berada pada kedalaman 1.500 meter dan suhu sekitar 200 derajat Celcius. Daerah penelitian berada di sekitar Kompleks Gunung Api Ranakah yang meliputi Gunung Likong dan Gunung Watuweri dengan umur geologi Pleistosen. Sebanyak 8 mata air panas di wilayah ini dianalisis untuk memahami karakteristik geokimia fluida panas bumi yang mencakup tipe air chloride, sulfate, dan bikarbonat guna mengevaluasi potensi dan sifat masing-masing sumber fluida. Oke, selanjutnya ada kondisi geologi. Daerah Mapos yang terletak di Pulau Flores merupakan bagian dari busur vulkanik Sunda bagian timur. Nah, pada daerah ini terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia terhadap mikrosunda yang memiliki tatanan geologi dengan didominasi batu mafic dan kalk alkali intermediate seperti andesit, basalt, dan desit, serta terdiri dari batuan vulkanik, kuarter, dan batuan sedimen tersier. Batuan sedimen tersier yang tertua muncul dalam bentuk singkapan tuff dan perselingan batu pasir serta lempung, sebanding dengan formasi Kiro yang berumur Miosen. Lalu aktivitas vulkanisme terbaru berasal dari erupsi Gunung Anak Ranakah pada tahun 1987 yang menghasilkan lava berbentuk kubah. Pada struktur geologi di kawasan ini juga mencakup sesar normal dan sesar geser berarah utara, selatan, dan timur Laut Tenggara. Sehingga dengan adanya sesar di sekitar kerucut gunung api dan mempengaruhi kemunculan manifestasi panas bumi, aktivitas magmatik di kawasan ini menghasilkan sistem hidrotermal aktif di mana air bawah permukaan dipanaskan oleh magma dan rekahan tektonik yang terbentuk sejak Oligosen. Tahap pengembangan lapangan. Yang pertama ada tahap awal. Penelitian dimulai dengan melakukan studi pendahuluan yang bertujuan untuk memahami karakteristik geologi dan geokimia dari lapangan panas bumi Mapos yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, pengumpulan data geokimia. Itu ada tiga, ada sumber data geokimia dikumpulkan dari berbagai mata air panas yang ada di lapangan panas bumi Mapos. Yang kedua, parameter yang diukur. Sebanyak 16 unsur kimiawi yang diukur termasuk ion-ion yang penting seperti Cl, SO4, dan HCO3. Unsur ini dipilih karena relevasinya dalam menentukan karakteristik kimia dari reservoir panas bumi. Yang ketiga, analisis kualitas air. Data yang diperoleh akan digunakan untuk menganalisis kualitas air dan memahami interaksi antara air panas dengan batuan di sekitarnya yang dapat memberikan informasi tentang proses geotermal yang terjadi di bawah permukaan. Yang ketiga, analisis diagram trinary Cl, SO4, HCO3. Itu
digunakan untuk mengelompokkan tipe fluida berdasarkan dominasi parameter kimiawi yang terukur. Diagram ini merupakan alat visual yang membantu dalam memahami komposisi kimia dari sampel. Yang keempat, penerapan analisis multivarian. Itu ada dua, ada pairwise distance analysis (LPDA), yang kedua principal component analysis (PCA). PDA ini adalah metode digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antara sampel berdasarkan parameter kimia yang diukur. PDA membantu dalam mengelompokkan sampel berdasarkan jarak kemiripan data sehingga dapat mengidentifikasi pola dalam data. Yang kedua, PCA itu untuk menyederhanakan data multivarian yang kompleks menjadi beberapa komponen utama. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menentukan parameter yang paling signifikan dalam pengelompokan sampel. Yang kelima, ini perbandingan hasil. Hasil analisis geokimia yang diperoleh dari diagram trinary dibandingkan dengan hasil analisis multivarian yang diperoleh dari PCA. Penelitian ini menemukan bahwa kedua metode ini menghasilkan kesamaan dalam pengelompokan sampel. Yang keenam, penyusunan model klasifikasi. Model klasifikasi yang dihasilkan berdasarkan parameter unik dari hasil PCA bersifat dinamis ini, sehingga model dapat diperbarui dan disesuaikan dengan penambahan sampel baru, sehingga tetap relevan dan akurat. Selanjutnya yaitu tujuan studi. Tujuan studi itu ada 5, yaitu mengidentifikasi tipe sumber fluida pada mata air panas dengan membandingkan hasil analisis diagram CiSO4 HCO3 dengan pendekatan multivariate analysis. Mengelompokkan sampel mata air berdasarkan parameter dominan menggunakan principal component analysis atau disebut PCA untuk menghasilkan model klasifikasi yang komprehensif. Yang ketiga yaitu menguji kesesuaian hasil PCA dengan metode geokimia umum, serta mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan dari kedua pendekatan tersebut dalam pengklasifikasian tipe mata air panas. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi potensi dan kualitas sumber daya panas bumi di lapangan MAPOS berdasarkan tipe mata air panas yang teridentifikasi. Next. Baik, selanjutnya ada data dan metodologi. Di sini terlihat ada data geokimia sampel air panas yang diambil di lapangan MAPOS. Terdapat 1, 2, 3. Ada 9 sampel mata air panas dan ini berupa kode-kodenya. Selanjutnya ada alur penelitian yang dimulai dari data mentah, lalu dikonversi menjadi satuan persen. Lanjutnya digunakan metode pairwise distance between observation. Ya, selanjutnya principal component analysis. Selanjutnya sumber fluida. Setelah itu dibandingkan. Dan dari data mentah ini dilakukan juga analisis Cl, SO4, dan HCO3. Dan setelah dibandingkan, dilakukan pembahasan. Nah, pada eksplorasi panas bumi, untuk mengetahui tipe mata air panas, dilakukan analisa diagram trinary Cl, SO4, HCO3. Sampel dengan dominasi Cl bersumber dari reservoir sistem panas bumi karena Cl mewakili kandungan kimiawi pada reservoir. Sampel dengan dominasi SO4 bersumber dari upflow karena zona upflow mempunyai kelimpahan sulfur, dan sampel dengan dominasi HCO3 bersumber dari outflow karena proses perubahan air menjadi bikarbonat dipengaruhi oleh pencampuran air meteorik. Dalam penelitian ini, data geokimia mata air panas didapatkan dari peneliti sebelumnya, yaitu dapat dilihat dari tabel 1. Data mentah tersebut dikonversi menjadi satuan persen. Kemudian dilakukan analisis pairwise distance between observation untuk mengetahui kemiripan data, sehingga dapat dilakukan pengelompokan sampel. Selanjutnya, pairwise distance between observation adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui kemiripan karakteristik setiap sampel yang mempunyai parameter lebih dari 3. Selanjutnya dilakukan analisa principal component analysis, yaitu metode statistik yang digunakan untuk melakukan transformasi dua parameter data terhadap parameter lainnya. Nah, sumber fluida dari hasil analisa multivariate analysis adalah
berdasarkan hasil prinsipal komponen dengan nilai persen explain yang tinggi sehingga dapat mewakili seluruh data. Dua data persen explain tertinggi digabungkan menjadi diagram Kartesius. Kuadran yang membagi persebaran sampel dijadikan parameter sumber sampel, kuadran parameter dijadikan perbandingan dengan diagram Cl SO4 HCO3. Selanjutnya ada hasil studi di mana ada data biokimia, yaitu analisis diagram ClSO4 HCO3 menunjukkan bahwa sampel RM1, RM2, dan RR merupakan tipe klorid yang bersumber langsung dari reservoir. Sampel WLR dan RKL tergolong tipe bikarbonat yang mencerminkan pencampuran dengan air tanah. Sementara itu, sampel MP1, MP2, CT, dan OLG termasuk tipe sulfat yang menunjukkan pengaruh gas vulkanik. Selanjutnya ada Pairwise Distance Analysis atau PDA. Hasil PDA menunjukkan dua kelompok utama. Kelompok pertama yaitu origin 1 terdiri dari MP1 dan MP2, WLG, RKL, CT, dan WLR dengan kemiripan tertinggi antara MP1 dan MP2. Kelompok kedua, origin 2, terdiri dari RM1, RM2, dan RR dengan kemiripan tertinggi antara RM1 dan RM2. Secara spasial, sampel origin 1 berasal dari Gunung Likong, sedangkan origin 2 dari Gunung Watuweri, menunjukkan perbedaan sumber magma. Selanjutnya ada Principal Component Analysis atau PCA. PCA menghasilkan proyeksi utama dengan dua komponen yang menjelaskan 99% variabilitas data. Analisis parameter menunjukkan bahwa Cl, SO4, dan HCO3 adalah variabel utama yang mempengaruhi klasifikasi sampel. Diagram Kartesius memperlihatkan pengelompokan sampel berdasarkan kemiripan parameter dengan RM1, RM2, dan RR sebagai tipe klorid, WLR dan RKL sebagai tipe bikarbonat, serta MP1, MP2, CT, dan WLG sebagai tipe sulfat. Next. Selanjutnya ada perbandingan geokimia dan PCA. Hasil PCA konsisten dengan analisis diagram ClSO4 HCO3. Namun, PCA memiliki keunggulan dalam mengidentifikasi keunikan parameter dan mengelompokkan sampel berdasarkan banyak variabel secara bersamaan. Jika jumlah sampel bertambah, model PCA dapat diperbarui untuk mempertahankan akurasi klasifikasi. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa metode multivariate analysis, khususnya PDA dan PCA, dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tipe fluida panas bumi secara akurat. PCA memberikan keunggulan dalam analisis multivariate dengan menyederhanakan data kompleks dan menghasilkan klasifikasi yang konsisten. Dengan demikian, metode ini dapat menjadi alat yang efektif untuk eksplorasi panas bumi di masa depan, terutama di wilayah dengan kompleksitas geologi tinggi seperti Pulau Flores. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.